Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba merumuskan persamaan-persamaan pada peristiwa tumbukan. Namun sebelum itu kita coba jabarkan dulu persamaan pada momentum dan impuls ya. Oke. Jika ada sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan v ya, di mana benda ini bermassa m, bergerak dengan kecepatan v, maka benda ini akan memiliki momentum p sebesar m kali v ya. Jadi momentum benda adalah massa kali kecepatan benda, di mana momentum ini merupakan besaran vektor ya, yang arahnya searah dengan arah kecepatan. Kalau kecepatannya ke kanan, maka tentu momentumnya juga ke kanan ya. Begitupun sebaliknya. Kemudian itu terkait momentum. Nah, kemudian jika ada sebuah gaya yang bekerja pada benda ya selama selang waktu tertentu, nah itulah secara sederhana disebut dengan impuls. Jadi impuls itu sebenarnya eh, secara sederhana bisa kita katakan lama bekerjanya gaya ya, atau gaya yang bekerja selama selang waktu tertentu. Itu impuls ya. Nah, dimana kalau kita buat dalam bentuk grafik ya, misalnya hubungan antara gaya dan waktunya. Di sini kalau kita lihat misalnya grafiknya seperti ini, artinya gaya yang bekerja tidak konstan, ya kan? Ini awalnya naik kemudian menurun ya. Nah, misalnya gaya ini bekerja selama delta T dari sini ke sini. Maka impuls pada benda tersebut ya adalah luas dari area yang dilalui oleh kurva ini. Maka kalau begini, tentu kita bisa mencari impuls dengan menggunakan konsep integral, ya kan? Karena integral itu aplikasi atau interpretasi geometrinya atau interpretasi grafisnya adalah menghitung luas area yang dilalui kurva. Nah, kalau misalkan gaya yang bekerja pada benda tersebut konstan, seperti ini kan, konstan selama delta T, maka impuls pada benda tersebut adalah, nah tinggal kita cari luasnya ini ya, luasnya ini kan luas persegi panjang ya, maka bisa kita cari dengan F kali delta T. Jadi impuls pada suatu benda sama dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dikali dengan selang waktunya atau lama bekerjanya gaya ya. Dimana impuls juga merupakan besaran vektor ya. Jadi momentum besaran vektor, impuls juga besaran vektor, dimana arah impuls searah dengan arah gaya yang bekerja pada benda tersebut ya. Oke. Atau persamaan impuls bisa kita rumuskan juga ya dengan cara lain, misalkan kita mulai dengan gaya yang bekerja pada benda tadi sama dengan M kali A ya kan. Kemudian A itu delta V per delta T ya. Nah, maka delta T bisa pindah ke sini menjadi F kali delta T sama dengan M kali delta V ya kan. Nah, F kali delta T tadi adalah impuls, ini pada konteks gaya konstan ya. F kali delta T adalah impuls, maka ternyata impuls pada benda bisa dicari juga dengan kita menentukan ini ya. Atau ini kalau kita coba lanjutkan ya, ini MV2 kurang MV1. Atau ini momentum akhir benda kurang momentum awal benda. Ya, jadi impuls pada suatu benda itu bisa dicari dengan mengalihkan gaya yang bekerja pada benda tersebut dikali dengan selang waktunya, atau bisa dicari dengan menentukan selisih atau menentukan besarnya momentum akhir besar untuk mencarinya dengan mengurangi ya momentum akhir kurang momentum awal benda. Jadi seperti ini ya. Jadi impuls juga ini ya, mencari momentum akhir kurang momentum awal benda. Nah, sekarang tumbukan. Nah, tumbukan kalau bahasa sehari-harinya adalah tabrakan ya. Misalkan ada sebuah benda satu dan benda dua, benda satu bergerak ke kiri, benda satu bergerak ke kanan dengan kecepatan v1, dan benda dua bergerak ke kiri dengan kecepatan v2 ya. Nah, kemudian kedua benda ini bertumbukan seperti ini. Nah, pada saat bertumbukan begini, saling menyentuh seperti ini, maka berlaku hukum ketiga Newton ya, bahwa F12 sama dengan min F21, aksi reaksi kan, bahwa gaya yang bekerja pada benda satu akibat benda dua sama dengan min gaya yang bekerja pada benda dua akibat benda satu ya. Jadi ini gaya yang bekerja pada benda satu akibat benda dua sama dengan min gaya yang bekerja pada benda dua akibat benda satu ya.
Nah, bekerjanya ini pada selang waktu yang sama, maka bisa kita kali delta T kali delta T. Nah, maka ini gaya yang bekerja pada benda satu akibat benda dua, berarti ini impuls pada benda satu. Ya kan, karena gaya ini bekerja pada benda satu, maka impulsnya impuls pada benda satu. Nah, ini impuls pada benda dua, berarti kan. Nah, ini kan gaya yang bekerja pada benda dua akibat benda satu, maka impulsnya impuls pada benda dua. Nah, ini impuls pada benda satu bisa dicari dengan mencari selisih atau ya selisih momentum benda satu. Momentum bukan selisih ya, maksudnya adalah momentum akhir kurang momentum awal. Jadi delta di sini maksudnya momentum akhir kurang momentum awal ya. Begitupun untuk I2. Momentum pada impuls pada benda 2 bisa ditentukan dengan mengurangi momentum akhir benda 2 kurang momentum awal benda 2. Kalau pada konteks ini, momentum awal itu momentum sebelum tumbukan, sedangkan momentum akhir itu momentum sesaat setelah tumbukan, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini bisa kita jabarkan seperti ini, P1 aksen kurang P1 ini kan tadi. Momentum akhir adalah momentum setelah tumbukan, momentum awal, momentum sebelum tumbukan, begitupun yang ini. Nah, atau ini kalau kita kali masuk menjadi seperti ini kan, ini jadi negatif, ini jadi plus ya. Nah, ini kalau kita pindahkan, kita kumpulkan yang setelah tumbukan, berarti ini pindah ke sana jadi plus, ini pindah ke kanan jadi plus ya. Negatif pindah ke kanan jadi plus. Maka ini momentum sistem, jadi kalau kita sebut sistem maksudnya secara keseluruhan lah, baik secara keseluruhan baik benda satu maupun benda dua, itu sistem. Maka momentum benda satu dan benda dua setelah tumbukan sama dengan momentum benda satu dan benda dua sebelum tumbukan. Jadi momentum sistem setelah tumbukan sama dengan momentum sistem sebelum tumbukan. Inilah yang dikenal dengan hukum kekekalan momentum, bahwa P aksen sama dengan P. Momentum setelah proses dan momentum sebelum proses pada sistem tersebut sama ya. Hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini bisa diterapkan pada peristiwa tumbukan seperti ini atau peristiwa-peristiwa yang lainnya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas tumbukan secara lebih spesifik. Tumbukan ada dua ya, sebagaimana yang telah kalian pelajari. Ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tak lenting sama sekali. Tumbukan lenting sempurna maksudnya tidak ada ya pengurangan energi pada sistem. Jadi energi kinetik maksudnya, energi kinetik sistem sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik sistem setelah tumbukan. Maksudnya totalnya ya, totalnya. Karena tadi kita berbicara sistem, berbicara keduanya. Tumbukan lenting sempurna disebut juga dengan tumbukan elastik ya. Karena tadi tidak ada pengurangan energi kinetik. Jadi energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan untuk sistem tersebut. Nah, kalau lenting sebagian ya, lenting sebagian terjadi pengurangan energi kinetik. Jadi energi kinetik sebelum tumbukan tidak sama lagi dengan energi kinetik setelah tumbukan. Terjadi pengurangan energi. Bisa juga energi yang kurang tadi ya berubah menjadi energi panas misalnya ya. Oke. Yang ketiga tidak lenting sama sekali. Jadi tidak lenting sama sekali ini misalnya adalah benda dengan plastisin. Setelah menumbuk kedua benda tersebut menyatu ya dan bergerak bersamaan. Jadi cirinya tumbukan lenting tidak lenting sama sekali ini, kecepatan benda setelah tumbukan itu keduanya sama karena menyatu kan. Oke, jadi tidak lenting ini maksudnya tidak pantul ya, secara sederhana seperti itu. Ketiga-tiga ini bisa kita tinjau dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Sedangkan hukum kekekalan energi kinetik hanya berlaku pada tumbukan lenting sempurna. Lenting sebagian dan tidak lenting sama sekali itu tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Tapi ketiga-tiganya berlaku hukum kekekalan momentum. Oke, sekarang kita mulai dengan tumbukan lenting sempurna ya. Kita coba mulai dengan hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan pada sistem ya. Maka di sini ada P1 tambah P2, langsung saja M1 V1 sama tambah M2 V2. P aksen di sini ada P1 aksen tambah P2 aksen, langsung saja M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Ya, ini kita misalkan persamaan satu. Jadi dari hukum kekekalan momentum kita dapatkan persamaan ini ya. Nah, sekarang hukum kekekalan energi kinetik ya, karena
di lenting sempurna tadi berlaku juga hukum kekekalan energi kinetik. Kita bahas hukum kekekalan energi kinetik, berarti di sini ada EK1 tambah EK2, maka seperti ini kan. Nah, energi kinetik sistem atau energi kinetik total sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Maka ini kita beli indeks aksen ya untuk kecepatan setelah tumbukan. Ini seperduanya bisa saling menghilangkan semua ya, maka menjadi seperti ini. Oke, inilah kita misalkan persamaan 2. Nah, sekarang dari persamaan 1 ini, ya kan, kita bisa kumpulkan yang memiliki M1, ya ini kita pindah ke sana jadi kurang, ini kita pindah ke kanan jadi ini kurang ya. Jadi kita kumpulkan yang punya M1 dan yang punya M2. Kemudian M1 ini ya, M1 bisa keluar difaktorkan seperti ini, M2 juga bisa keluar difaktorkan seperti ini, ya kan? Nah, kemudian dari persamaan 2 bisa juga kita kumpulkan ya. Ini M1 pindah ke sana jadi negatif ya. Ini jadi negatif atau kita bisa faktorkan seperti ini kan. Begitupun ini pindah ke kanan jadi negatif, bisa kita faktorkan seperti ini. Caranya sama ya. Nah, atau ini bisa kita jabarkan seperti ini. Ya kan? Ini kalau kita kali masuk, kali masing-masing sukunya hasilnya sama dengan ini. Begitupun yang ini. Kita jabarkan seperti ini, ya. Maka kedua persamaan ini kita bagi, persamaan ini dan persamaan ini kita bagi ya. Kita tulis ulang persamaannya ini, yang ini kan, dan ini, yaitu ini. Kita bagi, maka ini saling menghilangkan, M1 saling menghilangkan, ya. Maka yang tersisa di sini tinggal V1 tambah V1 aksen. Di ruas kanan, M2-nya saling menghilangkan, ininya saling menghilangkan dengan ini. Maka di ruas kanan yang tersisa tinggal V2 aksen tambah V2, ya kan? Atau ini kalau kita kumpulkan yang sebelum dan setelah tumbukan, yang setelah tumbukan ini pindah ke kanan jadi kurang, ini pindah ke pindah ke kiri jadi kurang, ini pindah ke kanan, ya ini pindah ke kanan jadi kurang. Jadi ini setelah tumbukan, ini sebelum tumbukan. Maka ini bisa kita rubah seperti ini. Kita pasang min baru kita V1 kurang V2, ya kan? Sama saja. Atau ini kita jadikan pembagi seperti ini, maka di sini hasilnya 1, ya kan? Jadi pembagi. Hasilnya 1. Nah, inilah persamaan khusus yang disebut juga dengan persamaan yang disimpulkan E, yaitu koefisien restitusi atau koefisien elastik. Di mana pada tumbukan lenting sempurna yang kita tinjau ini, E-nya adalah 1. Ya kan, ini kan 1 kan? Jadi ini persamaannya adalah persamaan koefisien elastik. Pada tumbukan lenting sempurna 1. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, E-nya 0. Kalau lenting sebagian, nilainya antara 1 dan 0. Ya, di antara 1 dan 0.